Ya kan ada lagunya, begadang boleh begadang, asal yang ada gunanya. Tipsnya cuma satu, ridho. Aduh, oke kita ridho. Bukan Rido kelas 12. Oh bukan. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kamu i-mention deh. Oh iya, e-mention. Serius soal iman? Tapi Gak serius-serius amat. Gak apa-apa, udah mau sore. Udah sore malah ya, kita nge-lag Udah dikit. mau maghrib. Kita sore Dan pulang. sekarang itu topiknya gak kalah seru. Kita masih bersama dengan Pak Evan Maulana. Ngomong-ngomong ini topiknya cocok banget nih sama suasana mau maghrib. Biasanya kita kalau mau maghrib kemana sih, Gi? Nongkrong gak sih? Oh, enggak kita sih. Oh iya, Enggak kita. bukan kita. Maksudnya kebanyakan remaja-remaja Iya, bener ya. nongkrong. Kalau udah mau malam tuh biasanya, aduh cabut ya Bre. Iya. Sono dulu Bre. Oh. Baringga. Bener lagi. Kita nyebut merek. Gak apa-apa, siapa tuh disponsorin. Oke, jadi tema kita kali ini adalah remaja yang sering banget nongkrong, Pak. Oke, ngopi. Nongkrongnya karena takut ketinggalan gosip kalau nggak ikut nongkrong. Gimana tuh, Pak? Aduh. Ngeselin ya itu ya. Kalau nongkrongnya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Hmm. Cuman yang tidak baik kadang di tempat nongkrong itu kita ngomongin orang, Iya bener lagi. ngegosipin orang. Berarti ngegibah orang kalau dalam surat Al-Hujurat apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Diberikan pertanyaan dalam Al-Quran. Apa kamu suka ikut memakan daging bangkai orang lain? Jadi gosip yang jelek itu diibaratkan adalah daging bangkai. Kalau seseorang merasa dirinya elit atau VIP, very important person, Boleh. pasti Kelas. orang tersebut tidak akan mau diberikan makanan sisa. Iya dong. Bener. Kalau makanan sisa saja tidak mau dia makan, apalagi yang bangkai. Nah, berarti yang bangkai itu harusnya dia tidak ikutan makan. Ya. Jadi jangan makan bangkai ya guys, bangkai tikus, bangkai Beda bangkai tuh, Oh, beda beda jenis bangkai. beda jenis bangkai. Aduh, kayak gibah-gibah gitu. Terus ngomongin orang. Tapi kalau misalkan mereka nggak ngegibah nih Pak, soalnya dia tuh sering denger katanya ya Pak, kalau dia kan punya teman laki nih, terus dia pernah cerita, kita tuh kalau nongkrong malam-malam bahasnya tentang nabi, bahasnya tentang keluarga gitu-gitu Pak, tentang dunia dan akhirat. Itu menurut Bapak asli, real atau fake tuh Pak? Oh kayak nggak mungkin gitu loh, Pak, nongkrong nggak gibah tuh nggak mungkin. Pak. Ya kan ada lagunya, begadang boleh begadang, asal yang ada gunanya. Tapi kalau begadangnya nggak ada gunanya ya dihindari dong. Ya, dari kebaikan orang Islam tadi adalah meninggalkan suatu hal yang tidak berguna. Kan begadang buat hal-hal yang baik nih gitu ya, Pak. Kalau buat pelarian gitu Pak, kan itu bukannya jadi hal yang baik karena kita tuh jadi apa ya bahasanya ya? Kalau misalkan kita lagi ada masalah nih Pak dalam keluarga, Mm-mm. kita deep talk dulu ya guys ya. Kalau misalkan kita lagi ada masalah dalam keluarga, terus tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kita nggak enak hati, terus kita pelariannya tuh ke tongkrongan Pak. Itu Betul, Pak. menurut Bapak kira-kira gimana tuh Pak? Oke Emang nggak itu tuh, Pak? bagus atau malah lebih buruk? Sebenarnya penting kita memilih temannya itu di sini ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ya kalau temannya itu tidak ember. Nah kalau temannya ember, kan malah tersebar kemana-mana. Jadi suatu hal yang menjadi aib itu harus dicari teman yang bisa memberikan solusi, bukan yang menambah masalah. Oh, gitu guys. Berarti kita harus pinter-pinter dalam memilih teman ya. Pinter-pinter juga buat cerita-cerita ke orang lain biar nggak oversharing juga, nggak diomongin. Tapi kira-kira Pak, kalau misalkan selain tongkrongan ada nggak sih solusi buat teman-teman yang lain daripada ke tongkrongan, mending kalian ini, mending kalian itu gitu Pak? Sholat nggak sih Pak itu? Iya. Sholat pasti. Wajib itu. Dan terkadang kan manusia itu dalam beribadah ada titik jenuh. Bener lagi. Nah, maka kalau ada dalam titik jenuh itu ya silakan sesekali nongkrong. Tapi diniatkan bukan untuk
mencari hal yang tidak berguna, mencari tambahan pengalaman, tambahan wawasan, mengetahui sifat orang. Dan itu bagian daripada ilmu psikologi yang harus dipelajari. Maka kalau ketika kita menemukan teman yang tepat yang bisa memberikan solusi, tahu sifat orang, itu akan menjadi solusi yang baik. Tapi ketika kita ketemu teman yang toksik, nah itu akan berbahaya. Nanti pelariannya bisa ke obat-obatan atau yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhi ya guys teman-teman yang seperti itu, tetaplah di lingkungan yang baik-baik. Iya, Tapi lingkungan nih yang Pak, sehat. ngomong-ngomong kalau tadi kan soal yang nongkrong-nongkrong gitu ya Pak ya? Iya, Ya, Pak benar. ya, yang buruk-buruk nih tadi kita bahasnya. Tapi kalau misalkan mereka lagi ada masalah, cuman mereka tuh nggak boleh keluar rumah gitu Pak. Kayak strict parents lah omongnya. Oke, helikopter Helikopter. family. Oh iya. Bener lagi. Nyambung banyak lagi nyambung. Iya, memang terkadang ada yang orang tua itu tiger yang diawasi terus, ada yang helikopter dipantau terus, pokoknya harus ikut kemanapun anak itu maunya bagaimana. Kita harus belajar dalam surat As-Saffat ayat 103, di mana ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk. Nak, semalam bapak bermimpi bapak akan menyembelih dirimu. Fangdur madza taro. Ayo kita lihat apa pendapatmu. Bayangkan seorang nabi yang harusnya sudah bisa mengatakan, nak, nurut apa kata bapak, kamu harus ikutin. Tapi nabi ini menanyakan kepada anaknya, nak, ayo kita lihat pendapatmu. Bapak semalam mimpi menyembelih kamu, tapi ditanya dulu, pendapatmu gimana? Jawabannya Nabi Ismail juga di luar dugaan. Oh, dugaan. Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah perintah Allah, jangan ragu-ragu. Engkau pasti nanti akan menemui aku bagian daripada orang yang bersabar. Lah kan gini enak komunikasinya. Iya. Tapi kalau kamu harus masuk ke dokteran, kenapa saya harus masuk ke dokteran? Karena bapak dan ibumu kuliah kedokteran. Nah ini kan seolah-olah anak sudah Atur ya udah disetirin. nah gitu, disetir. apa. Padahal seorang nabi saja yang dapat perintah Allah yang sudah itu perintahnya wajib, masih menanyakan, kira-kira apa pendapatmu nak? Itu kalau buat orang tua yang kayak nggak peduli pendapat anaknya gitu loh Pak, kayak anaknya nih prestasinya udah oke, terus habis itu dia baik-baik aja, fine-fine aja, tapi orang tuanya masih ngeliat dia kayak ngapain sih jalan-jalan mulu, main-main keluar mulu. Itu kan kayak anak jadi ngerasa terpressure gitu loh Pak. Jadi yang diingat tuh cuman kejelekan dari anak Iya, tersebut. yang baiknya nggak diapresiasiin. Ya ketika seseorang melihat keburukan dan kejelekan orang lain saja, maka yang terjadi adalah tidak akan ada baik-baiknya. Iya Pak. Jadi kadang ada pepatah mengatakan seperti ini, tidak usah menjelaskan seberapa baik diri kita, karena orang yang mencintai kita tidak butuh hal itu, dan orang yang membenci kita tidak akan percaya hal itu. Gila banget sumpah. Emang mutiara ada di depan kita guys. Iya, kata-kata mutiaranya, aduh. Menurut kamu oke nggak? Cukup nggak? Cukup sih ya, cuman kayaknya aku butuh tips dari Pak Ervan nih, biar Itu nggak dia, guys. ke arah jalan yang buruk. Ya, jadi kita harus tetap lurus jalannya. Gimana itu Pak? Gimana kira-kira tipsnya nih untuk teman-teman di rumah dan teman-teman yang di belakang layar juga, Iya. termasuk kita berdua, supaya kita tuh nggak terbawa arus, Pak. Supaya tidak terbawa arus, Ya. yang pertama selalu yang dikatakan oleh para ulama, jaga sholatmu. Jaga sholat. Jaga sholat. Kenapa menjaga sholat? Karena ketika orang menjaga sholat, dia menjaga komitmennya dengan Allah. Jika dia berkomitmen saja dengan Allah, pasti dia akan bisa berkomitmen dengan manusia. Mantap Banget guys. lagi. Oke. Terus kira-kira selain tips, kita juga kayaknya butuh solusi deh, Pak. Solusi buat taubat kepada Allah juga mendekati bulan puasa kan ini ya. Iya, Kita betul. syutingnya sebelum bulan puasa Iya guys. nih guys. Jadi kita butuh tips-tips untuk taubat agar puasa kita diterima sama Allah. Itu dia. Gimana itu Pak? Tipsnya cuma satu, ridho. Aduh, oke kita ridho. Bukan Ridho kelas 12. Oh bukan. Nah ridho irama lagi. Beda ya guys itu. Ridho itu rela dengan ketentuan Allah dan rela menjalankannya. Oke, siap. Kayaknya itu udah cukup ya, Pak ya buat kita dan Tapi aku teman-teman. kurang aku butuh pesan-pesan dari podcaster kita. Oke, Ayo Pak, Bapak. pesan-pesannya lagi. Pesan-pesannya, Pak. Pesan yang serius apa enggak? Waduh, ada dua kah? Boleh dua-duanya deh Pak. Yang enggak serius dulu ya. Ya udah boleh. Ubur-ubur ikan lele.
Jangan lupa lihat part selanjutnya, Le. Gacor ya closingan kita Tiba-tiba ya, ada tiba-tiba. ubur-ubur ikan lelenya gitu. Udah mau pantun ya. Coba kalau seriusnya Nah, gimana? yang Pak? serius perkataan Imam Syaukani kembali lagi ya. Innamal mar'u ahadisun ba'da fakun hadisan hasanan liman mauqi'ah. Sesungguhnya manusia itu semua adalah kumpulan daripada cerita-cerita. Kita semua kumpulan daripada cerita. Setelah kita pergi dari sini, kita akan menjadi cerita. Fakun hadisan hasanan liman mauqi'ah. Jadikanlah cerita yang baik bagi orang yang engkau tinggalkan. Baik dan buruknya apa yang akan kita tinggalkan adalah bergantung dari apa yang kita kerjakan saat ini. Oke. Aduh, sangat mengenal sekali ya. Jadi teman-teman semuanya, kita nih masih ada kesempatan buat memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik lagi biar semua yang kita lakuin tuh diterima sama Allah. Apa yang mau kita coba itu nggak apa-apa dicoba selagi itu adalah hal yang positif dan tidak mempunyai dampak negatifnya. Gak masalah kalau kalian sebagai Gen Z mau mencoba hal-hal yang baru, asalkan hal-hal baru itu positif, teman-teman. Iya. Gitu. Jadi tadi hadisnya udah Pak, tadi Pak yang Sudah tadi. disampaikan tadi. Oh, yang Oh, ya tadi. Ingat-ingat ya hadisnya tadi ya. Hadis apa, Pak? Itu hadis perkataan seorang ulama ya. Oh, ulama. Jadi semua manusia itu akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan tempat. Sekarang Bapak duduk di sini, besok orang lain. Oh iya benar-benar nggak salah. Iya kan? Kode-kode nih. Jangankan lain, Kode-kode nih. sebentar lagi bisa jadi orang lain. Oke. Maka tinggalkan cerita yang baik bagi orang yang akan engkau tinggalkan. Aduh, Masya Allah. Oke guys, jangan lupa ditonton episode selanjutnya. Dari saya Gia dan Saya Virus. bersama narasumber terbaik kita Pak Irfan Maulana, kami tutup podcast kali ini. Imagine, Serius soal iman, tapi nggak serius-serius amat.